Denisa? Halo Pak. Ya. Sebutkan Ya, Pak. jenis-jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Oke Pak, bentar ya Pak. Oke. Yang lain silahkan mempersiapkan diri. Yang nama-namanya muncul dan pertanyaannya di sampingnya bisa dilihat. Sambil kalian absen ya. Denisa nomor 1. Sudah ketemu jawabannya? Denisa Naolim ya? Jarang masuk waktu itu ya? Iya Pak, jadi agak bingung gitu. Bentar, nikah dengan mahramnya. Nikah dengan mahram, ya itu haram. Terus Menikah pada saat masa, itu namanya masa apa ya Pak? Saya lupa, yang pokoknya setelah ditinggal masa meninggal idah. ataupun Masa ya idah. setelah nikah pada saat masa idah. Terus? Kemudian nikah dengan benda mati. Terus nikah dengan sesama jenis. Terus apa lagi ya Pak? Itu ya? nyebutnya harus banyak atau gimana Pak? Ya udah cukup, udah banyak itu ya. Nanti Oke, buat Pak. yang Terima lain, kasih ya, kalau Pak. yang lain muncul lagi pertanyaannya sama, mungkin punya jawaban berbeda. Baik, selanjutnya Meli. Halo Meli. Iya Pak. Oke Meli, surat apa dan ayat berapa yang menganjurkan untuk menikah? Menikah. Az-Zariyat ayat 49 sama Yasin ayat 36 menjelaskan kalau hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah terhadap seluruh makhluk. Oke. Ya. Oke, terima kasih Meli. Selanjutnya Denisa lagi, ini yang kedua kali. Tadi Pak Rian bikin aturan maksimal jawab 3 kali. Jadi Denisa jawab lagi. Sebutkan dan jelaskan salah satu teori masuknya Islam ke Nusantara. Oke Pak, saya mau menjelaskan yang berdasarkan apa ya Pak, slide yang kemarin saya baca. Oke. Jadi itu ada yang pada abad 11, yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, tahunnya kalau nggak salah 1028 Masehi. Nah di makam Fatimah Fatimah ini, binti siapa ya? Oh, Fatimah binti Maimun ini ternyata tulisannya itu berbahasa Arab. Tulisan di nisannya itu berbahasa Arab. Jadi orang menyimpulkan bahwa Islam sudah masuk pada abad ke-11 ini, begitu Pak. Oke, ini salah satunya aja ya, nggak semuanya ya. Teori abad ke-11. Baik. Selanjutnya Nasya. Halo Nasya, dibuka audio. Nasya. Alifia Nasya. Oh Nasya, ya sudah hadir. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara kerajaan Demak dan Pajang. Monggo. Audionya dibuka? Belum kebuka itu? Nasya. Nasya dan Rara. Halo Nasya, masih offline? Oke, kita tandai dulu ya. Itu Pak, karena kerajaan Pajang penerus kerajaan Demak, ya nggak? Iya betul. Itu saja? Iya, itu. Itu dulu. Oke. Ya, raja pertama Pajang itu adalah menantu dari raja ketiga Demak. Raja pertama Pajang namanya Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Hadiwijaya. Menantu dari Trenggono, Raja Demak ketiga, ketika kerajaan Demak diporak-porandakan oleh Aryo Penangsang dari Jipang atau dari Blora. Hancurlah kerajaan Demak, di satu versi dipindahkan oleh Prawoto ke sebuah daerah bernama, sekarang namanya Prawoto. Baik, itu keterkaitannya ya. Oke, Amanda. Halo Amanda. Iya Pak. Jelaskan 2 alasan mengapa suatu pernikahan berhukum haram. Yang pertama, belum mampu menikah dan memaksakan diri untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, menganiaya seorang istri. Oke, jadi hukum nikah ada 5 ya.
Bisa jadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Jadi haram ketika tadi ya ada niatan buruk untuk menganiaya istri atau tidak mampu secara lahir batin atau dia mau mengeret harta pasangannya dan sebagainya. Nasya lagi. Halo Nasya. Ya Pak, Ya, jalur apa saja yang menjadi jalur penyebaran Islam di Nusantara? Jalurnya, medianya. perdagangan, Hmm, perkawinan, hmm. pendidikan, seni, dakwah sama tasawuf. Oke, lengkap. Sofia, Siti Sofia. Ya Pak, Iya. Sebutkan wali songo yang ada di Jawa Tengah. ada Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Kudus di Kudus, dan Sunan Muria di Jepara ya nggak? Di Gunung Muria. Nah, itu masih masuk Kudus ya. Gunung Muria masih Kudus dan Pati ya, itu wilayah gunung ya, jadi bisa masuk ke 3 lokasi kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih Sofia, tiga-tiganya benar ya, di Jawa Tengah semua itu. Grace Sita, halo Grace. Iya, Pak. Oke, dapatkah wali nikah diwakilkan walau tidak ada halangan? Atau ada halangan karena wali nikahnya tuli? Bisa nggak diwakilkan nih? Menurut saya bisa, Pak. Bisa. Kalaupun nggak ada halangan, bisa? Kan kalau apa ya? Kan izin wali nikah itu kan suatu syarat sah gitu kan Pak di akad nikah. Jadi biar tahu perwalian tuh derajatnya di pernikahan di mana. Jadi kalau wali nikah perempuan kan, kalau misal wali nikah perempuan nggak ada kan bisa diganti wali berikutnya. Kan bisa dari bapak, bisa dari kakek, dari pihak bapak, saudara laki-laki, terus anak, terus paman yang dari pihak bapak, atau anak paman juga. Jadi kalau misal ada, kan di sana juga ada hakim atau wali hakim. Kalau di pihak perempuan yang nggak ada. Udah? Oke, Grace, terima kasih. Ya, secara umum kalau ada halangan memang boleh diwakilkan, apalagi tuli ya. Isu tuli, wah lengkap ya. Oke, terima kasih Grace. Selanjutnya Marcel. Halo Marcel. Ya Pak. Oke, menurut seorang ahli sejarah sebenarnya Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 dengan adanya kerajaan Kalingga, dan hal ini menstimulus dinasti Umayyah untuk mengirimkan para mubalignya. Pendapat ini dipelopori oleh siapa nih? Oleh Buya Hamka Pak. Oleh Buya Hamka. Oke, Buya Hamka yang teori abad ke-7 ya. Tapi pelopor abad ke-7 bukan hanya Buya Hamka, ada banyak. Oke, Marcel. Selanjutnya Alia Fitri. Halo Alia Fitri. Halo, Pak. Oke, sebelum Islam masuk ke Nusantara, agama yang dianut masyarakat Hindu, Buddha, animisme ya, sama dinamisme. Ya, animisme ya, bukan animemisme. Melina, halo Melina. Ini Melina. Ya, Pak. Melina, apa yang dimaksud dengan fasah? Fasah adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Seperti seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang semula tidak beragama Islam, kemudian perempuan tersebut masuk Islam sehingga pernikahan dilakukan secara Islam. Setelah memiliki anak, perempuan tersebut kembali kepada agama semula. Semenjak itu akad nikah menjadi rusak karena orang Islam haram menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam. Fasakh dilakukan oleh hakim agama atas dasar pengaduan dari istri atau suami dengan alasan yang dapat dibenarkan. Wah, lengkap ya. Melina, oke, bahasa Google ya. Oke, intinya adalah kalau seorang perempuan ingin cerai dari suaminya karena sebab-sebab tertentu ya, ada sebab ya, tidak bisa tanpa sebab. Misal tadi agamanya kembali ke agama semula, atau suami nggak bisa nafkahkan lagi, ya udah lama nggak ngasih nafkah, lahir batin berbulan-bulan. Istri ingin cerai dari suaminya, datang ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan untuk menceraikan. Selanjutnya Marcel. Ayu, halo Marcel. Ya Pak. Apakah seorang istri yang tidak bisa mencintai suaminya lagi termasuk istri yang durhaka?
Ini nggak ada di Google ini kayaknya. Cinta suami adalah masalah kolbu atau hati yang keluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Nah, dengan demikian, istri yang nggak bisa mencintai suaminya itu tidak tercela dan durhaka. Akan tetapi, jika hal itu menyeretnya berbuat nusyus, yaitu durhaka kepada suami dan tidak memberi hak suami yang wajib, itulah yang tercela. Jadi, istri yang tidak mencintai suaminya dan tidak mampu bersabar bersamanya, lantas khawatir hal itu akan menjadikannya berbuat nusyus, boleh minta khulu. Namun, jika semuanya menyayanginya dan dia sendiri mampu bersabar, lebih baik tetap bersama. Oke. Ini ya suaranya menggresek gitu ya. Tapi intinya kalau hanya sekedar tidak mencintai tidak termasuk durhaka. Tapi kalau efek dari tidak mencintainya itu kemudian dia cari lagi laki-laki yang dia cintai, nah itu masuk kategori durhaka gitu ya, Mersel ya, yang varian tangkap. Oke, jadi itu masalah hati. Hati-hati dengan hati. Amanda Nur Rahma. Ya, Pak. Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Karena pernikahan banyak kebaikannya dan merupakan sunnah Rasulullah. Kalau nggak diatur pernikahan, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya? Kalau pernikahan nggak ada aturannya, atau nggak ada aturan nikah gitu, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin bakal banyak yang yang nggak hancur sih Mas, ya kacau gitu. Iya. Kekacauan yang terjadi. Oke, sama kayak lampu merah ya, kayak lampu merah kuning hijau di jalan itu, kalau nggak ada lampu merah kuning hijau lalu lintas kacau ya, maka harus ada yang mengatur. Islam mengatur semuanya dalam rangka itu untuk membuat kedamaian. Masih Amanda, siapa sajakah para wali yang menyebarkan di tanah Jawa? Tadi yang Jawa Tengah udah, sekarang yang di Jawa Timur sama di Jawa Barat sebutkan. Jawa Timur Barat. Ya, Jawa Timur dan Barat. Tadi di tengah udah disebutkan. Yang di Jawa Timur itu ada siapa? Banyak di Jawa Timur. Ada siapa? Kalau tadi Jawa Barat sama Jawa Timur ya, Pak? Nah, kalau bingung ya sebutkan aja semuanya coba. Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati. Oke. Terus kalau Sunan Ampel itu dari Surabaya, Jawa Timur. Oke. Betul, terus? Kemudian namanya aja deh, namanya nggak usah asalnya, coba namanya aja. Apa tadi? Tadi Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, Ampel, Sunan Bonang, Derajat, sama Giri. Jati. Oh, Gunung Jati disebut lagi. Tadi di awal sudah. Oke, nggak apa-apa Amanda. Terima kasih Amanda. Alia. Halo Alia. Halo lagi Pak. Alia lagi. Ini yang kedua ya Alia ya. Alia Fitri. Sebutkan syarat dari ijab kabul. Harus jelas, terus antara ijab sama kabulnya harus beruntun dan tidak berjeda. Oke, ijab kabul. Ijab dari siapa? Kabul dari siapa? Ijab dari pihak ceweknya, terus kabulnya itu cowoknya. Oke. Ijab dari ini ya yang wali yang menikahkan, kabul dari pengantin laki-lakinya. Sylvia Zahrani. Halo Sylvia. Iya, Pak. Oke, sebutkan dan jelaskan teori masuknya Islam ke Nusantara yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Ada teori Bujarat. Teori Bujarat itu melalui peran pedagang muslim dari Nusantara, lewatnya itu perdagangan Selat Melaka. Terus ada teori Mekah. Teori Mekah itu
pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Terus ada beritanya dari Cina pada zaman dinasti Tang pada 674 Masehi, orang-orang Arab tuh udah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Terus ada teori Persia masuk ke Nusantara abad ke-13. Mereka itu adanya kesamaan budaya yang dimiliki beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara sama Persia. Udah, Pak? Udah, oke. Ahmad Mansur Suryanegara ini pengembang teori abad ke-7 juga ya, bersama Buya Hamka, kemudian Abdullah bin Nuh, Syed Naqib Al-Atos, dan lain sebagainya. Ada banyak. Oke, Gresita dan Agatha Nala. Ini dua ya. Nomor 1 Gresita, 2 Agatha Nala. Grace, oh iya ini sudah ada namanya. Halo Grace, Sita. Halo lagi Pak. Lagi ya, yang kedua ya. Wali yang paling kamu sukai siapa? Alasannya, singkat saja. Sunan Derajat. Alasannya? Karena beliau menyebarkan Islam pakai kegiatan sosial, terus mempelopori penyantun anak yatim dan orang-orang sakit. Udah ya, singkat ya. Oke, makasih Grace. Selanjutnya Agatha Nala. Ini pertanyaan pribadi banget ini. Apakah kamu mau nikah muda? Alasannya? Kalau sekarang tim gak nikah muda soalnya bingung. Saya tuh membayangkan pernikahan tuh menyeramkan, Mbak. Jadi nggak tertarik buat nikah muda. Terus menurut saya tuh nikah tuh nggak sekedar cinta doang gitu, Pak. Harus banyak yang dibahas tentang nikah. Jadi kalau sekarang nggak gitu. Enggak ya? Mau nikah muda. Oke. Ya. Mau nikah usia berapa? Kan mau nikah usia berapa? Ini kan pertanyaan aja. Belum tentu ya kan segitu usianya. Di atas di dua berapa ya? 26 mungkin Pak. 26 ya. 26 27. Oh ya, oke, 26 27. Oke, selanjutnya Nindi. Halo Nindi. Halo, Nindi, sebutkan strategi dakwah Islam di Nusantara. Ini tadi sudah ada yang jawab, coba diulang saja jawabannya. Nindi. Ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian, politik. Politik, oke. Terima kasih Nindi. Anindya, halo Anindya. Ya Pak. Anindya, udah jawab belum tadi? Belum ya. Anindya, apa pengertian dari prinsip rahmatan lil alamin? Itu artinya ajaran Islam menyebarkan prinsip kedamaian. Perdamaian, menjadi kasih sayang untuk seluruh alam. Ya betul ya, itu prinsip Islam. Berdasarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita semua tidak boleh jadi ancaman buat orang lain, tapi kita mengasihi seluruhnya, menebarkan cinta, menebarkan kedamaian kemana-mana gitu ya. Tidak menebarkan permusuhan. Amanda nih sudah 1, 2, 3. Oh sudah 3 ya Amanda ya. Berarti yang keempat ini tunjuk Amanda. Siapa yang harus jawab pertanyaan ini? Monggo Amanda. Tunjuk siapa Amanda? Sofia. Siti Sofia. Halo Siti Sofia. Ya Pak. Ya, Oke. Sofia, apa perbedaan animisme dan dinamisme? Kalau dinamisme itu kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius. Yang tujuannya tuh untuk mengumpulkan kekuatan gaib atau ilmu hitam gitu. Sedangkan animisme itu adalah agama yang mengajarkan bahwa tiap benda baiknya yang nyawa dan tidak bernyawa, yang mempunyai roh. Oke, bukan tujuannya agama ya. Tuh buat terus? Ya tujuannya tuh untuk mengadakan hubungan baik dengan roh-roh ya gitu. Oke, ralat dikit ya, bukan agama tapi aliran kepercayaan. Itu beda ya. Kalau agama diakui oleh negara secara keseluruhan, kalau animisme diakui oleh kelompok atau aliran tertentu saja. Gitu. Oke, terima kasih Sofia. Let's coba. Agatha ini sudah 1, baru 1 ya, baru belum banyak ya. Agatha Nala, baru 2 berarti ini. Halo Agatha. Ya Pak. Ya. Sebutkan sunan yang di Jawa Timur.
Sunan Gresik, terus Ampel, Bonang, Derajat, Giri. Oke, Pak. Oke, Lolia. Halo Lolia. Lolia. Oke, yang pertama nih Lolia, yang kedua Ara. Para pedagang India yang menyebarkan Islam ke Nusantara itu berasal dari mana? Gujarat. Gujarat. Oke, Gujarat. Gujarat India. Selanjutnya Ara. Halo Ara. Ara ini Sylvia ya. Sylvia Ara. Ara. Ya. Di antara para wali yang mendakwahkan agama Islam menggunakan media seni, pagelaran mana tadi? Pagelaran yang ditampilkan antara lain apa? Pagelarannya apa? Apakah stand up comedy? Apakah apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Yes, wayang kulit. Gia ini siapa? Gia. Panggilan ini, nama panggilan ini. Gasani. Halo Gasani Gia. Iya, Pak. Jelaskan dan sebutkan alam-alam setelah hari akhir. Oh, ini di luar tema ya. Di luar tema. Tema kita tentang kerja keras, kemudian pernikahan dan Islam masuk ke Nusantara. Jadi nggak dijawab ya. Oh, ini habis terakhir. Terakhir nih Alia. Halo Alia. Halo, Pak. Sebutkan nama-nama Wali Songo. Ini juga Halo, Pak. sudah ya. Oh ya, sudah. Ini Wali Songo sudah disebutkan tadi di atas banyak pertanyaan. Oke, untuk Parian tidak ada. Ini nggak ada yang nulis buat Parian, berarti selesai. Masih ada waktu sampai jam 9 kita ya, karena tadi digabung. Tapi Zoom Parian mau mati. Jadi Parian matikan dulu Zoom-nya. Nanti kita kuisis secara live. Kalian gabung lagi dengan link yang sama, gitu ya. Biar nggak mati di tengah-tengah ya. Oke? Iya, Pak. Oke, Parian matikan dulu. Stop share.